دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه. كلام قديم لا يمل سماعه. تنزه عن قول وفعل ونية. تنزه عن قول وفعل ونية. به أستفي من كل داء ونوره. به أشتكي من كل داء ونوره. دليل لقلبي عند جهدي وحيرتي. دليل لقلبي عند جهدي وحيرتي. يا رب متعني بسر حروفه. فيا رب متعني بسر حروفه. نور به قلبي وسمعي ومقلتي. ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan dan rahmat. Salawat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para ustaz-ustazah yang kami banggakan, alhamdulillah bisa bertemu kembali kita di dalam melanjutkan materi pendalaman makharijul huruf, sifatul huruf, juga sekaligus praktek daripada hukum bacaan. Sebelum kita mulai, kita review sebentar untuk materi kemarin bahwa huruf, makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah, kalau sesuai urut-urutan yang di sini, yang pertama adalah halqi atau tenggorokan. Yang kedua al-lisan. Al-lisan ini dibagi beberapa, ada ujung, tengah, pangkal. Setelah itu ada asy-syafatan. Terus ada pada asy-syafatan ada al-khayshum.
Khayshum. Khayshum terakhir. Kurang buka mana? Asyafatan terus Ajau dulu rongga. Terus yang terakhir adalah Al-Khayshum. Kemarin kita sudah masuk ngawali di huruf halqi, yang mana huruf halqi ini ada 6, mulai dari hamzah, ain, ha, ghain, kha. Untuk huruf hamzah, sifat yang paling dominan adalah syiddah, jahar, dan syiddah. Jadi nafas dan suara berhenti. Untuk ha, nafas dan suara dialirkan, atau kalau di bukunya yaitu ini biasanya bukan dialirkan tapi lepas, lepaskan. Terus untuk ain ada sifat yang dominan adalah tawassut dan jahar. Artinya yang dominan yang sering terlihat muncul ya, kalau masalah tebal ini huruf tipis. Terus untuk ha, hamz dan ikhwah, nafas dan suara dialirkan. Untuk ghain, nafas ditahan tetapi suara dialirkan. Ya, ini yang catatan, suaranya jangan berhenti. Terus untuk kha, sama-sama dialirkan, hamz dan ikhwah. Masuk di huruf lisan, yang paling belakang adalah huruf qaf. Yang paling kelihatan adalah jahar, syiddah, dan istilah qalqalah, istilah dan qalqalahnya. Yang kedua adalah kaf, yang punya hamz dan syiddah, nafas ditahan tetapi suara kebalik, nafas dialirkan tetapi suara ditahan. Ini yang dominan adalah suara dulu ya. Jadi untuk huruf kaf dan ta nanti suara dulu baru nafas keluar. Terus huruf berikutnya adalah maju di tengah lisan, tengah lidah. Ada huruf jim ya. Ini ada tiga makhraj di tengah lisan ini. Yang pertama adalah huruf jim, yang kedua shin, yang ketiga adalah ya. Tingkatan yang pertama jim, jadi tengah lidah ini nempel, nempel di langit-langit lurus di atasnya. Terus yang kedua shin, agak direnggangkan sedikit, turun sedikit. Yang ketiga adalah ya ini paling longgar. Huruf jim, sifat yang pertama nafas ditahan. Ya, ini memang yang utama itu kan makhrajnya dulu. Kalau makhrajnya tepat atau sesuai, insya Allah sifatnya itu nggih nderek nggih. Contohnya jim niki, ketika panjenengan mengucapkannya memakai ujung lidah, ini untuk kesempatan tidak bocor nafas niku agak susah. Tetapi ketika panjenengan mengucapnya di tengah lidah, di niku untuk kesempatan bocor niku akan sulit. Kalau ujung ya tetap bocor. Jim. Nah, itu. Terus sifat yang kedua yang kaitannya dengan suara adalah syiddah, suara ditahan. Yajidubat, berhenti kan? Tidak ada suara. Nanti ada qalqalah, itu sudah beda lagi sifat yang lain. Termasuk huruf tipis atau tebal. Ya, pokoknya suaranya a berarti tipis. Ujung lidah juga tetap di bawah. Kalau diangkat malah kesulitan dengan tidak bisa bunyi. Termasuk juga huruf yang lambat atau susah diucapkan. Nah, jadi untuk sifat yang kelima ini seperti yang pernah kita sampaikan di kemarin, ada yang
mengatakan bahwa sifat lambat atau cepat ini kaitannya ada di ilmu shorof, jadi tidak ngefek. Artinya tidak ngefek ini ketika jenengan kan tidak bisa merasakan gitu, lambat ya piye, ya cepat ya piye, gitu ya, atau susah atau mudah. Terus ada sifat tambahan namanya qalqalah. Qalqalah itu pantulan. Huruf jim cara kerjanya adalah tengah lidah bagian atas diangkat ke atas sampai melekat, kedah nempel, buatan nempel tidak bisa. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Nafas ini makanya di pertama lagi ada nafasnya juga bisa. Yang perlu diperhatikan untuk makhraj jim, yang pertama adalah makhraj. Jangan sampai pindah dari tengah lidah dengan langit-langit atasnya ke pucuk lidah dengan gigi atas, sebagaimana pengucapan huruf J pada kata Jawa. Ini kita bukan J tetapi Y ya, Jawa. Nek latihan jenengan yo mau basa Jawa yo pakai jim basa Jawa. Yang kedua, sifat jahar atau nafas yang ditahan, yakni jangan sampai hurufnya disertai dengan aliran nafas. Jadi sebenarnya ya otomatis tadi ya, ketika jenengan sudah tepat di tengah lidah, kayaknya untuk kesempatan ngobos ini susah. Jenengan coba mau, ngobos ini kan ya. Kalau ujung enggak metu ya. Terus sifat qalqalahnya hendaknya pantulan betul-betul langsung, jangan sampai telat ya. Jadi qalqalah kemarin bahasa gampangnya kan pantulan ya. Tapi kalau diurai itu mengulang suara nopo nggih, suarane hurufin nopo tergantung hurufnya. Kalau jim ya mengulang suara jim, ngulangnya seperti apa? Antara fathah dan kasroh. Khusus yang bukan huruf tebal itu ya antara fathah dan kasroh, a, i, e ya, tanpa ada tambahan hamzah di akhir suara. Jadi jadi ju baje, tidak ada condong ke fathah, baje bukan baje ya. Wa atimul hajj ya, al hajj bukan al hajj. Nah itu ngilai niku ya angel, lek kandung kebiasaan. Yang kedua, jangan sampai pantulannya hilang atau kurang, dan jangan pula berlebihan. Secukupnya nggih. Jadi jadi jubat niku nggih kirang. Nggih. Lek nih jadi jubaje niku nggih kelebihan. Baje standar mawon. Yang terakhir tingkatan ya, tingkatan qalqalah sughra dan kubra hendaknya diucapkan sesuai dengan ukurannya. Masih hafal ciri-cirinya qalqalah sughra atau qalqalah kubra? Qalqalah sughra adalah qalqalah yang mati atau huruf qalqalah yang mati di tengah kalimat atau atau di akhir kalimat yang belum waqaf. Ini pun kita tambahnya. Jadi di akhir kalimat kalau belum waqaf itu nderek qalqalah sughra. Lam yalid wa lam gitu ya. Jadi bukan. Terus ciri-cirinya gimana kalau kubra dan sughra? Ya kalau kubra ditambahi gitu aja. Jadi nyantolnya itu tidak seperti sughra, agak ditambahi. Tetap tidak ada tambahan hamzah di akhir. Kalau qalqalah kubra itu ya qalqalah yang di akhir kalimat dan waqaf. Setiap waqaf juga bisa. Ada lagi yang lebih besar lagi, akbar atau apa ya? Pokoknya gede ngono ya. Luwih gede timbang kubra. Jadi ketika ada huruf qalqalah yang waqaf dan hurufnya itu bertasydid itu tandanya tasydid itu apa?
Napa niku? Niku sebenarnya penjabaran dari syaddid itu artinya banget nih nggih. Jadi syiddah. Makanya nek sing jenis syiddah, makanya ngambil huruf di awal ini ya. Sin, kepalanya sin. Itu. Sejarahnya seperti itu. Kalau tanda mat, ada yang sudah tahu sejarahnya? Mat Israel. Itu sebenarnya lafaz tulisan mat ngeten nggih. Cuma kayak khot ta'liq nggih atau farisi niku kan niku biar enak. Lanjut huruf yang kedua. Jadi huruf jim punya sifat berapa? 6 ya. Jadi yang sifat pokok 5 tambah 1 konkolah tadi ya. Huruf berikutnya untuk di makhraj tengah lidah adalah huruf shin ya, huruf shin. Huruf shin masih sama, tempat keluarnya ada di tengah lidah. Sifat yang pertama kalau kita perhatikan sangat jelas bahwa nafas dialirkan. Nih, kelihatan. Terus suara juga dialirkan ya. Sya, shi, shu, bash. Ada suara. Termasuk huruf yang tipis atau istifal. Ujung lidah juga di bawah. Ini juga termasuk otomatis ya. Dengan mengucapkan sya, ujung lidah dengan angkat. Jadi ini dia tidak bisa bunyi ya. Terus termasuk huruf juga lambat atau susah diucapkan. Tapi nyatanya bisa nih. Ada sifat tambahan yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu tafashi. Tafashi itu keluarnya huruf disertai dengan angin yang menyebar di atas lidah. Nih, jadi kata kuncinya cuma di atas lidah mawon. Sya. Perhatian khusus ya untuk pengucapan huruf shin. Yang pertama mengenai makhraj, jangan sampai pindah ke makhrajnya sin. Ya. Kalau sin itu ujung lidah, kalau shin tengah lidah. Ya. Saya pernah nemui orang yang tidak bisa mengucapkan sin, isone shin. Ya, jadi muni Jawa sembarang itu pakai shin. Yo sapa ngerti, wonge wis ngerti. Ya, jadi pakai shin semuanya. Wonten niku. Nomor kedua, sifat tafashi. Angin harus betul-betul menyebar di atas lidah, tetapi jangan berlebihan sehingga terkesan angin kencang keluar dari separuh mulut. Angin hanya dari atas lidah mawon. Sya. Niki tetap kata kuncinya ada di makhraj. Nek makhrajnya wis pas, walaupun tidak berlebihan juga pas. Tapi nek jenengan pakai ujung lidah, walaupun itu anginnya kenceng ya bangga keliru. Minus tetap keliru ya. Itu. Ketika tafashi jangan sampai disertai dengan bibir monyong. Ya. Monyong mencucu seperti domah nih kalau, karena dikhawatirkan menebal seperti huruf shad. Cukup bibir bawah saja turun untuk membantu keluarnya angin di atas lidah, atau bahasanya nyeper ya, sya. Lek ini mencucu berapa? Malah angin. Huruf berikutnya yang terakhir untuk huruf yang ada di tengah lidah adalah huruf ya. Ya. Huruf ya masih sama nih, tingkatannya paling rendah sendiri. Huruf ya, sifat yang pertama adalah jahar, nafas ditahan. Nah, ini kadang-kadang ada yang bingung, masuk sih kayak angine, jangan coba mawon, jangan ucapkan ya, metu napa ndak? Nek gak metu cek bingung, diwalik mawon jenengan mengucapkan ya sambil menghembuskan nafas dadine piye. Nah niku nggih. Jadi kalau kebingung buktek nih dibalik mawon nggih. Mosok ya iku nek nafase ya. Tapi kok gak yakin dibalik mawon jenengan
Coba ketika mengucapkan ya sambil menghembuskan nafas. Ya. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah rikhwah, suara dialirkan. Yang ketiga termasuk huruf yang tipis, ujung lidah tetap di bawah, termasuk juga huruf yang lambat. Ada sifat tambahan lin, ya. Nah, ini penjelasannya 5 sifat pokok, ya, yang sudah kita sampaikan cukup sebagai sifat-sifat ya yang berharokat atau ya hidup, ya, atau ya hilang. Adapun ya sukun yang jatuh setelah fathah, maka 5 sifat tadi ditambah 1 sifat lagi namanya lin, ya, atau lentur atau lunak. Kalau didahului kasroh malah tidak kelihatan ya-nya karena menjadi mat, ya. Jadi lin yakni keluarnya huruf secara melunak. Ai, ya. Kita praktek dulu karena ini tidak ada perhatian khusus, ya, huruf ya. Yang pertama adalah huruf jim. Huruf jim, nun mati bertemu jim dibaca ikhfa. Ikhfa nopo? Ausat, tengah-tengah. Masih ingat nggih kemarin yang a'la, ko dan ta, ya, dahulukan dulu huruf yang tebal biar nanti jenengan ngapal nih huruf yang keluar dari tempat keluarnya ini urut-urutannya gampang. Jadi ko dan ta. Terus yang adna kof, kaf, ya. Terus pengucapan huruf ketika ada akhiran huruf fa niku hamas dan rifahnya maksimalkan. Kof, ya, jangan hanya kof atau kop, dan kaf, ya. Terus ausat berarti ada 10, termasuk salah satunya adalah huruf jim. Nah, prakteknya seperti apa? Persiapannya huruf jim. Jadi ausat itu antara a'la dan adna. Saya akan coba kasih contoh untuk shin yang dibaca a'la, ya. Syashi syubash sya, ini a'la, ya. Ikhfa-nya tinggi, dengungnya ada. Harusnya kan tengah-tengah, ya. Syasyashun. Ini kalau a'la. Kalau pakai ikhfa yang adna, yang ikhfa-nya rendah. Kalau sudah rendah berarti gunahnya tinggi. Pakai NG, syang, shing, shun, bukan itu, ya, tetapi antara a'la dan adna. Syashi syubash syang. Ketika syang niki siapnya di sini, bukan langsung diangkat tapi siap, ya. Siap niku nggih siap, ya. Kok shin dong, napa? Jim, ya. Jadi jubaj. Kalau pakai a'la berarti ja ditambah sedikit biar menjadi ausat. Kalau yang adna berarti jang, bukan itu juga, okay. Mingju boten juga boten miaju, tetapi miaju mil benten apa boten mil dengan mil terus ming. Nah, ini ya. Jadi kadang ada juga yang dipukul rata, terus wabe pokoknya pakai ya. Kayak tadi doa kalamun ya. Bulan itu rada mingnya agak lama ya. Ngetut nih bait kedua itu bang. Bihi ashtafi. Nek biyen iki rumah saku kaya mingkul kados ngoten. Saiki ditahan titik nggih. Mingkulli. Alasane napa? Eva nggih. Eva niku sebenarnya nek ngoten namung kurang suwi. Niki lek alasane Eva harusnya dain niku lebih panjang karena dia mad wajib. Dan tapi lagunya malah ke atas.
Wis ndak usah dipermasalahkan. Kadang kecelek dengan wis mingkul kurang lali makanya. Jadi catatan yang wajib dibaca dengan bertajwid itu hanya Al-Qur'an. Lintune boten apa. Kita coba perhatikan dulu. Yajiyu baje, pun baje, tidak ada hamzah. Yajiyu baje, jun. Yang terakhir niku yun karena sudah tidak ketemu dengan huruf jin. Yajiyu baje, jun. Monggo 1, 2, 3. Yajiyu baje, Mpun nempel di makhrajnya nun. Jan jadi niku malih lek nune genah ya malih diikhfa. Jun. Niki jenengan kula kasih tantangan nggih. Mungkin nek selesai niki jenengan kula tes tunggal-tunggal. Wani ora? Ya namung ngeten. I u ba an in un namung ngoten to. Sampai ya. Engko sing ndak nyang dinteni berikutnya. Lek panggandaan yang parane nang omahe. Napa pengen sing dawa? Jani jana minan mujani magi jani niku nggih boleh. Lek dawa niku nggih. Untuk berikutnya, latihan berikutnya huruf shin ya. Huruf shin itu juga masih kategori ikhfa ausat nih. Jadi pengucapannya seperti jim tadi siapnya di huruf shin. Jadi syashi subas. Umpamanya jenengan saya baca nggih, jenengan nilai nggih. Cara shin ini kurang nopo. Wa idza baqashtum niku pripun? Sine kurang piye? Riwahnya kira ngalir. Jadi pengucapan huruf riwah itu dengan huruf yang punya sifat syiddah tentu beda. Nek syiddah kan langsung berhenti kan ya. Jadi harusnya wa idza baqashtum jadi ada ngalirnya kelihatan. Bukan cuma batos. Nah, ini ya. Syashi subas syun bukan atau sang sing sun. Syashi subas sun. Jadi ketika ikhfa terbaca, posisinya nih dengan fokus di tengah lidah nih, siapnya huruf shin. Monggo bersama syashi subas 2, 3. Syashi subas 2, 3. Shun kendor yang terakhir ya, pun shun kelamaan. Shun 1, 2, 3. Syashi yang terakhir huruf ya. Nun mati bertemu dengan ya dibaca idgham bi gunnah. Ini mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau di Al-Quran An-Nahdiyah kayaknya ya-nya ada bantuan tasydid ya. Kayaknya gitu. Kalau buatan kata apa, tapi kalau Rasul Utsmani tidak ada. Ya. Karena khusus idgham bi gunnah yang ketemu waw dan ya. Niki juga masuk kategori idgham nakis ya.
Jadi suaranya ketika ai itu masih ada. Artinya tidak seperti nun yang ketemu nun yang ketemu mim. Kalau itu yang dua itu nun mim itu bisa masuk kategori idgham kamil sempurna total nih. Kalau ya ini tidak bisa total nih, karena juga seperti itu kalau di di Al-Qur'aniyah kayaknya ada tasdid ya. Itu sebenarnya ya prakteknya seperti ya di tasdid cuma ditahan dan jangan sampai tidak ada dengungnya ya. Bay lenturnya seperti itu, empun bayi jadi buatan lentur nih, buatan lunak. Bayi gitu nggih. Bayi ada gunanya loh nggih, empun hanya seperti tadi ada ya ditekan ditahan satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga lin itu akhiran selesai selesai suara berhenti, jangan sampai ditambah bayi. Nah, ini menjadi mat nanti ya. Apa bedanya lin dengan mat lin? Ya. Jadi kalau lin itu ya cuma lin lentur saja. Kalau mat itu berarti kan wakof berhenti ya. Panjangnya berapa mat lin? Kok sembarang? Mat lin itu sebenarnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Derek di mat arid. Prakteknya sebenarnya kan sama kan? Ada sukun bertemu sukun baru kan mat. Cuma dia bacaannya lin. Beda kalau yang akhirannya itu hamzah. Jadi yang akhiran hamzah itu hanya bisa 4 atau 6. Contohnya syai itu tidak boleh dibaca 2 karena dia punya hukum 2. Yang pertama adalah mat wajib karena ada hamzah walaupun ada lin. Terus bisa dibaca juga mat lin. Untuk ringkingnya ini masih unggul di mat wajib karena dia ada hamzah. Alasannya kenapa? Di mat lin yang lain yang tidak ada hamzah sudah banyak. Jadi khusus hamzah ini bisa dibaca mat wajib, cuma panjangnya tidak boleh 2, harus 4 atau 6. Tapi kalau mat lin atau mat arid itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Syaratnya istiqomah. Satu bacaan kalau pakai 4 4 semuanya, tidak boleh dicampur sari. Sebelum dilanjut, ada yang masih bingung untuk makhraj jim, shin, ya beserta sifatul hurufnya, karena ini huruf 3 ini sama-sama ada sifat tambahan semuanya. Ada yang masih bingung? Tafashi di mana bingungnya? Tidak ke seluruh mulut, tidak, hanya lewat di atas lidah. Jenengan coba bayangkan mawon, umpama ke seluruh mulut, caranya piye? Tidak bisa malah. Jadi pengucapan sya, saya yakin penjelasan dari buku-buku di tajwid itu sebenarnya aslinya jadi atas lidah. Cuma membahasakannya menyebar ke seluruh mulut. Berarti kini melewati untu, ini hanya lewat saja di atas lidah sya atau tetapi kuncinya tetap di makhrajnya. Nek makhrajnya ini pun pas, insya Allah masih ini
Kanten ngalirkan ini sya, ya tidak usah berlebihan. Kita nyamping ke tepi lidah, yaitu huruf bod. Ya, nek moco enek tonggo lain bod, boten namung bod. Ya. Ini salah satu di antara huruf momok yang sebagian ada yang takut ya mengucapkan. Sebenarnya takut mengucapkan ini sebagai apa ya? Takut mengucapkan huruf itu kayak ketakutannya kan lebih nek salah. Ya, awal itu ini ku sombong belum salah. Huruf bod kalau di sini keterangannya tempat keluarnya adalah salah satu tepi lidah. Ini kata kuncinya tepi lidah, ya. Bukan ujung lidah di pouter, tapi tepi lidah dengan gigi-gigi geraham yang ada di atasnya. Gigi geraham yang atas boleh kiri, boleh kanan atau keduanya. Nek keduanya ini memang butuh jenengan nek umpami saged kalih niku luar biasa. Ilate iso wombo nyentuh kiri kanan, kula bayangin mboten saged. Terus ini juga masing-masing tidak sama. Ada yang bisanya kiri, ada yang bisanya kanan. Nek kula sagede kanan, kiri mboten saged. Ya karena terbiasa lek kiri dadak angel. Ya. Tapi sing biasa kiri ya kapan? Nek kula terbiasa kanan. Coba perhatikan, cara kerjanya ialah gigi geraham yang atas ditempelkan ke tepi lidah secara satu persatu seperti bertemunya gir sepeda pada rantainya. Itu ya. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas, dan inilah yang membuat pengucapan huruf bod menjadi molor, tidak spontan, dan keluarlah salah satu sifat hurufnya yaitu istiqolah, memanjang. Dalam prakteknya keluarnya huruf bod dari tepi lidah bagian kiri lebih mudah, bagian kiri daripada tepi kanan, dan keluarnya bod dari kedua tepi lebih sulit. Boleh dikatakan bahwa huruf bod adalah huruf yang paling sulit dan paling berat bagi lidah. Huruf ini tidak dijumpai selain dalam bahasa Arab. Karena itu ada yang menyebut bahasa Arab sebagai lughatul bod, jadi bahasa bod. Kalau ditulis di bahasa Indonesia jadi DLOD. Nah, ini buyar ini. Belum. Sifat yang pertama bisa dipraktekkan mungkin wow. Jadi tidak ada nafas yang dialirkan atau tetapi suara dialirkan. Nah, ini catatannya di sini ya. Sering terjadi kesalahannya di suara. Suara ini roto-roto mandek. Padahal suaranya buat itu dialirkan. Ngalirnya seperti apa ya? Nanti. Terus termasuk huruf yang tebal atau isti'la, bersuara o ya. Terus ujung lidah juga diangkat. Tetapi ini catatannya hanya sebatas sifat, bukan makhraj. Mumpun ketuker ya. Mumpun ketuker makhrajnya di ujung lidah. Kadang itu ketuker walau bo, nah ini ujung. Jadi makhrajnya tidak ujung. Huruf yang mempunyai sifat idgham hanya dua, empat. Shad, bon, qa, wa, 4 nih. Lintinan itu berarti infitah. Jenengan hafalkan sing titik. Selanjutnya termasuk juga huruf yang lambat atau susah diucapkan. Ada sifat tambahan namanya istiqolah, jadi pengucapan huruf secara sedikit memanjang. Perhatian khusus nomor 1, makhraj. Jangan pindah ke makhrajnya wa yang sama dal ini, karena huruf wa di pucuk lidah, sedangkan bod di tepi lidah.
Ketika muncul pertanyaan bedanya nopo huruf dhad dengan dha, bedanya ya di makhrajnya sudah beda. Kalau huruf dhad itu tepi lidah, kalau dha ujung lidah. Adanya makhraj dhad di tepi lidah jangan membuat pipi menonjol atau melentung ke kanan atau ke kiri, karena cara kerja makhraj adalah turun dan menempelnya gigi-gigi ke tepi lidah dari atas ke bawah. Tidak ada urusannya dengan pipi. Walau melentung apa itu ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan sifat istiqolah ya, atau memanjangnya hendaknya jangan dilebih-lebihkan dari ukurannya, yaitu 1,5. Betul ternyata 1 kalau dengan mengucapkannya walau kelamaan ya, walau 1,5 itu betul sampai sama. Lebih pendek daripada ukuran maktobihi. Niku ya sifat istiqolahnya. Yang ketiga sifat rikhwahnya. Sifat rikhwahnya dhad jangan diartikan dengan lepasnya suara dengan mudah. Tetapi pengertian rikhwah di sini ialah suara mengalir, ibarat mengalirnya bahan cair yang agak kental. Jenengan di botol ngoten nggih atau di gelas niki, nek jenengan tuang isinya air kan langsung ngoten nggih. Tetapi umpama isinya madu, ngenteni pelan berat, itu umpamanya seperti itu. Nah, kesalahan yang sering muncul ini ada di sifat rikhwahnya. Kita ambil contoh surah Al-Fil aja nggih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tawm. Nah, niku kedah ngalir mboten parang top. Kalau top berarti jenengan sifat rikhwahnya berubah menjadi syiddah. Jadi taum mboten usah tabd. Kalau tabdnya genah menjadi qalqalah, tidak genah menjadi tawallud. Taum lil mboten top lil atau tabd lil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi ngalirnya berat. Itu huruf dhad. Kita praktek di hukum bacaan ya. Nun mati bertemu dengan huruf dhad dibaca ikhfa awsat. Prakteknya seperti tadi ya. Cuma ini juga masuk di ikhfa yang harus ditebalkan karena bertemu dengan huruf tebal. Ketika belum tebal bunyinya itu belum tebal. Ketika menjadi tebal berubah menjadi jadi diangkat lebih baik agak berlebihan ya, untuk belajar lagi agak berlebihan tidak masalah, nanti ketika praktek ya seharian itu tidak teman-teman karena kita mencari itu dulu kadang di anak-anak TPQ kan gitu ya rodo nemen buat nama ya untuk ngepas nih makhraj nih pun buatan usah mencucu karena bukan tebalnya bukan di bibir buatan usah pun kita coba huruf dhad niki fathah kasrah dhammah tebalnya tidak berkurang apalagi dhammah ketemu harokat tebal satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim 1 2 3
Nek didengarkan sekilas yo mbon pas. Tapi kok pengen yakine yo sitok-sitok. Kalau wedi detik yo ngombe jamu. Dhisik tidak terdetik. Ada pertanyaan untuk huruf bod? Napa? Dan napa?